Sahabat-sahabat Vincentian, kembali kita bertemu dalam renungan harian Vincentian. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Vincentian, hari ini Injil mengajak kita untuk merenungkan dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 19. Ada dua hal yang ingin kita renungkan, dan saya secara pribadi memaknai Injil hari ini mengenai hal berpuasa. Dan yang kedua adalah tentang anggur baru di dalam kantong kulit yang lama. Sahabat-sahabat Vincentian, dalam Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17 ini, Tuhan mau mengajak kepada kita bagaimana kita merenungkan dan memaknai apa itu puasa. Berpuasa artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan juga tanda bahwa kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Kristus di salib. Berpuasa bukan hanya persoalan saya tidak makan ini, saya mengurangi ini, atau saya mengambil sedikit dari penghasilan saya yang kemudian saya kumpulkan, saya bagikan. Tetapi lebih dari itu, berpuasa bagi kita orang Katolik itu menjadi sebuah latihan di mana kita memulai kehidupan yang baru, meninggalkan hal yang lama. Sahabat-sahabat Vincentian, dalam Injil diumpamakan anggur baru diletakkan di dalam kantong kulit yang lama. Kita tahu bahwa kantong kulit yang lama itu tentunya dia sudah tidak elastis lagi, dia sudah kaku, dan dia tidak bisa untuk mendapatkan atau menyimpan anggur yang baru, karena anggur yang baru ini akan memecahkan kantong kulit itu. Sahabat-sahabat Vincentian, dalam perumpamaan ini Yesuslah sang anggur yang baru itu. Maka kita perlu menyesuaikan, dan bahkan kita perlu berubah menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Memang untuk menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang baru, kita harus memulai kehidupan yang baru, meninggalkan manusia lama kita, cara pikir kita yang lama, cara bertindak kita, dengan hidup sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan. Sahabat-sahabat Vincentian, apakah hal ini mudah dan dapat kita lakukan? Tentu tidak mudah. Santo Vincentius dan Santa Luisa tentunya bisa menjadi sumber inspirasi kita. Mereka berdua Santo Santa yang dulunya bergulat dengan kehidupan batin mereka. Mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari apa yang Tuhan kehendaki. Santo Vincentius dengan keinginan-keinginan manusiawinya sebagai seorang imam, kemudian dia ditunjukkan dengan banyak pengalaman yang mengubah cara pandang dia, cara berpikir dia, dan cara bertindak dia di dalam memaknai diri sebagai seorang imam. Santa Luisa juga seperti itu. Bagaimana dia keluar dari kehidupan batin dia yang selalu merasa bersalah, dan ini diubah oleh Tuhan karena kedekatan dirinya dengan Tuhan sendiri. Sahabat Vincentian, sahabat-sahabat Vincentian, ini semua
sangat tergantung pada usaha kita sebagai umat beriman. Usaha kita tentunya didasari oleh iman dan juga kekuatan ilahi. Tanpa kekuatan ilahi, ya rasanya kita tidak akan mampu menjadi baru dan bahkan berubah. Sebab perubahan itu sendiri menjadi tanda bahwa kita ini bertobat, kita mendekatkan diri pada Allah, memohon pengampunannya dengan cara bermati raga dan askese, dengan berpuasa. Mari kita mohon rahmat dari hati kudus Yesus yang hari ini kita juga merayakan Jumat pertama dalam bulan. Hati kudus Yesus senantiasa memberi pembaharuan bagi hidup kita. Maka mari kita mohon agar hati kita diberi hati yang baru, hati yang selalu lembut, hati yang mau menerima firman Tuhan, hati yang tidak kaku dengan pikiran sendiri, dengan pemahaman sendiri, tetapi hati yang selalu mau berubah karena Tuhan sendiri. Maka sahabat-sahabat Vincentian, pada kesempatan ini dalam penutup renungan ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat Vincentian untuk mohon kepada hati kudus Yesus untuk kita dimampukan mengubah hati kita, hidup kita sesuai dengan apa yang difirmankan dan diajarkan oleh Tuhan sendiri. Pembaktian kepada hati kudus Yesus. Oh hati kudus Yesus, sumber kebaikan dan belas kasih yang tiada hentinya, tanda dari cinta yang rendah hati, yang memberikan diri sampai mati di salib. Aku memujimu dan mencintaimu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanku. Aku persembahkan pikiranku, kata-kataku, dan perbuatanku. Semoga api dari hatimu yang penuh cinta menjadi kekuatan yang menguatkan seluruh hidupku. Berilah aku hati yang murni, hati yang terbuka, agar aku mencintai dengan cintamu. Ajarilah aku kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kemauan mengampuni, agar supaya aku dapat melayani orang-orang miskin dengan lebih baik, melalui relasi cinta kasih. Yesus yang lembut dan rendah hati, buatlah hatiku seperti hatimu. Hati kudus Yesus, aku percaya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku